Production. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Gan Reza di episode Tokusatsu. Dan ini adalah salah satu Tokusatsu yang kalian tunggu-tunggu. Betulnya. Karena kita bakalan review movie Kamen Rider Zero One Real Time Hajime. Waktu nyata alias real time. Jadi ini pastinya kalian sudah tunggu-tunggu. Dan kemarin kita juga semua udah pada nonton ya. Pada rame semua Toku fans sudah nonton itu. Dan menurut kalian movie-nya seperti apa? Silahkan kalian diskusikan setelah kalian nonton review kita berdua ini. Betul ya banget, Jadi di sini ditemani Bang Randy juga. Karena ceritanya cukup complicated, sangat kompleks. Jadi butuh dua otak di sini ya. Sekalian kita juga sembari berbagi experience lah Setelah menonton filmnya ya. Ya betul. Jadi gini dulu deh, singkat kata dulu deh setelah menonton movie-nya. Singkat kata, Ya. Kamen Rider itu mencakup jangkauan yang sangat luas. Kalau aku ajib lah. Ajib ini real time lah. Ajib. Ajib seriusan bagus. Emang ya. bagus, mantap. Jadi keren. jangan skeptis dulu ya kalau Anda bikin judul sama thumbnail yang aneh-aneh ya. Tonton dulu. Tonton sampai habis Iya, baru nilai betul. gitu. Kalau nggak ditonton berarti kalian cuman nyinggung doang, berarti kalian miskin kuota. cari wifi. Nah, jadi di sini itu alurnya itu setelah ceritanya Zero One ya. Setelah Zero One Ya. tamat, ternyata si Azu ini masih mencari arc baru Iya, gitu. karena di ending si serialnya juga kan dijelaskan juga kan si Azu tiba-tiba bertemu dengan Yesu. antagonis di movie ini. Antagonis. Jadi selama ada kejahatan, arc akan itu bangkit. ya seperti itu. Jadi itu jadi dasar cerita kalau Zero One mau dipanjang-panjangin pasti gara-gara arc. Gara-gara arc. Ya. Dan Kuroto aja bisa nyasar gara-gara arc kan. Gara-gara dia jahat kan. Iya. Ya. Itu mah fan service doang. Jadi di sini antagonis utamanya si Esu. Esu. Kamen Rider Eden. Eden. Ya. Jadi kita bahas dari sedikit sinopsisnya dulu lah. Jadi di sini ya seperti tadi antagonis utamanya si Esu yang ingin membuat Rakuen, Rakuen. dunia baru. Dunia baru Sebenarnya ya. Rakuen itu surga kan ya. Iya. Jadi dunia baru itu mengibaratkan seperti surga gitu ya. Soalnya mereka itu kan organisasinya tuh organisasi pelindung surga Pelindung katanya. surga. Jadi ini juga agak sensitif karena ada bau-bau hal okultisme. Betul Pas banget. Anda bahas di Tokusatsu juga gitu kan. Jadi ini juga namanya Esu ya. Ezu. Jadi Kayak- kalau katanya tuh bakal diartikan dalam harfiah arti Jepang, Esu itu Yesus katanya. Iya kayak seperti itu lah. Kalau mungkin penulisannya itu cuman S doang ya. Cuman kan pelafalan orang Jepang bacanya Esu. Esu. Ya dia itu jadi Kamen Rider Eden. Kamen Rider Eden. Terus juga ini nggak usah disumput-sumputin lagi ya soal tujuan antagonisnya gimana. Ternyata antagonis utamanya itu jahatnya itu ada maksudnya. maksudnya. Yaitu ini ya ingin Membangkitkan, lebih membuat tepatnya surga Heeh. untuk tunangannya. Betul banget. Ya, yaitu si Akane. Betul banget. Jadi sekedar info juga untuk si Esu ini diperankannya sama Hideaki Ito. Jadi salah satu aktor kawakan Jepang lah. Betul banget, Makanya sangat terkenal. ketika lihat dia acting ini berasa elegan ya. Dia sebagai antagonis ini ya. Terus juga si Akane-nya ini, si aktrisnya ini tuh udah pernah main Monster Hunter live action sama Mila Jovovich. Resident Evil ya. Kalian cek Resident aja, Evil. belum nonton. Ya, sekarang lanjut lagi itu dari awal ini deh experience kita nonton di awal pertarungan itu, di awal movie-nya itu kita udah Manjakan mata guys. iya, dihidangkan sama pertarungan Zero Two Yang sangat lawan epic. Kamen Rider Eden. Itu keren banget, Pak. Glow in the dark ya. Terus bisa bergerak Nah, gitu. ditambah dengan CGI yang makin mendukung, sinematiknya dapat. Betul, jadi ini benar-benar feel-nya beda banget sama serial lah. Ini benar-benar dibikin total. Jadi emang kelebihan si movie real time ini tuh kan ada di aksinya ya. Ya, Jadi itu emang sepertinya sih ini tuh udah jadi standar movie Kamen Rider iya betul banget. gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang di bawah itu ya jelek. Ya, Tapi ke serialnya kemarin ada scene fight yang bagus juga si Zero One itu. Zero One juga tetap bagus di samping ceritanya yang wadidaw. Wadidaw ya. Tapi aksinya Zero One luar biasa sih, apalagi Keren. di movie ini ya. Apalagi untuk di awal-awal. Iya. Ketika Zero Two lawan si Eden di situ ya. Jadi itu mengingatkan Anda sama Paradise Lost. Karena di dalam Kayak dalam stadion. stadion ya. Ya, di Sama situ ini ya. juga All Rider versus Die Soccer. Aduh. Yang tiket ngumpul banyak gitu, ngumpulin. Movie apa itu? Jadi CGI-nya keren siap. aja gitu, lightingnya itu berasa pas. Jadi semua rider yang tarung di situ tuh jadi berasa keren. Keren banget. Ya Zero Two-nya. Terus juga seketika si Aruto-nya kalah pas pakai Zero Two, dia kan ganti switch jadi Zero One. Terus udah gitu langsung diserang kan sama si Esu. Yep. Sepersekian detik dia itu sempet lagi dalam fase berubah.
tapi mental. Langsung yang ketiban mobil itu loh. Iya, jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi banget gitu. Iya, kalau nggak sempet handsin itu sepersekian detik udah mati itu. Nggak akan ada. Itu kepikiran aja ya, dan ini penulisnya masih Yuya Takahashi. Masih Yuya Takahashi. Jadi apalagi first impressionnya Bapak Randy kalau boleh di-share. Jadi kita tuh bikin penasaran itu. Ini maksudnya tuh si Rakuen ini, si Esu itu bikin ya sekte ya namanya ya. Buat apa gitu. Jadi penasaran juga karena kan Kamen Rider itu si Zero One itu teknologi gitu ya. Tiba-tiba ada berbau-bau okultisme gitu kan, jadi hal yang itu benar yang baru gitu. Jadi Kamen Rider itu emang mencakupnya tuh sangat beragam. Jadi luas yang seperti aku bilang di awal tadi. Pokoknya sih jangan terlihat malu ya kalau misalkan kalian juga bingung sama movie ini. Anda juga pertama kali nonton bingung, Pak. Sama. Soalnya kita ketika nonton itu pertama langsung kayak dibawa ke klimaksnya. Langsung kan ini real time. Jadi waktunya kayak jalan terus 60 menit itu. Jadi itu kayak nggak ada proses babi bu, kita langsung apa nih tiba-tiba tarung udah ada countdown. Wajar lah kita bingung gitu ya. Sementara isi movie-nya sembari countdown itu kita dikasih kayak flashback-flashbacknya. Gimana sih build up ceritanya. Betul gitu. Banget. Jadi jadi mundur ya, alurnya mundur dulu ya. Setelah dikasih kita alur yang maju tiba-tiba mundur gitu. Ana aja nonton 2 kali. Itu 2 kali juga baru paham banget. Sekali kayak apa bingung, sih ini bingung kayak film ini Christopher Nolan nonton sekali pusing 2 kali baru ngerti. Yuya Takahashi mau dibandingin sama Christopher Nolan. berat. Terus apa lagi ya, jadi sebenarnya itu permasalahannya di mana si Akane tunangannya si Esu itu kan terkena penyakit ya. Nah makanya itu bukan organisasi sih, gimana bidang medis kesehatan. Nah, bidang medis kesehatan. Mirai apa gitu namanya tuh organisasinya. Si Esu kan masuk di dalamnya ya, sama si istrinya itu mengembangkan sebuah apa sih kayak nanomesin. Nanomesin itu kayak sebuah teknologi serum mungkin ya. Iya, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Teknologi masa kini lah terdepannya gitu ya. Karena pasti emang seperti itu ya di masa depan. Jadi disuntikan nanti orangnya disembuhkan lah sama si nanomesin itu. Tapi ternyata naasnya ketika si nanomesinnya ini ditanamkan di tubuhnya si Akane, arc-nya itu lagi outbreak ya. Pas daybreak ya. Iya. Berarti ya. Jadi kayak ada side story-nya gitu ya. Bener. Jadi di situ Akane-nya juga jadi langsung mati. Kan itu Akane karena terkena penyakit, dia juga adalah manusia percobaan pertama ya, yang disuntik sama nanomesin. Jadinya mati gara-gara si Arc itu ya. Arc-nya menguasai nanomesin. Gitu. Karena si Akane-nya mati, si Esu-nya nggak terima, makanya si Esu ini menggunakan nanomesin juga untuk merubah tubuh dia jadi data ya. Jadi data. Gitu. Dan motif jahatnya bermula dari situ gitu. Benar. Cukup pusing juga ya, cukup pusing. Berat seriusan. Jadi seriusan. Lebih ke drama percintaan sih ini. Tapi ini lebih dewasa. Sih, lebih dibilang soalnya kan si Esu kan bapak-bapak. Betul banget. Bapak-bapak. Ya alurnya sih seperti itu teman-teman. Menurut aku sih oke, cuman harus ngerti banget biar tahu ramenya. Kalau misalkan kurang ngerti gimana sih ya nggak akan seru. Kalau kita nikmatin fight-nya doang tanpa memahami inti ceritanya, pusing. Oke, terus sekarang menurut Ana dari karakter di sini karakter Aruto yang kuat banget sih. Maksudnya sebagai main karakter terasa lah. Maksudnya acting ya udah nggak usah diragukan lagi lah. Dia bagus. Emang keren di situ. Tapi di movie Kamen Rider Zero One kayak kemarin Reiwa Generation, sekarang ini Real X Time, pasti si Aruto itu pengembangan karakter di movie itu dibuat depresi, dan itu yang paling aku suka. Jadi anjir, gagah gitu. Gue tuh berjuang gitu. Nanti ketemu Toma sama-sama depresi. 2 MC depresi ya. Toma masih seserial depresi. Kasian ya. Cuman di movie doang kemarin enggak ya. Tapi pasti ada yang komen, "Hah, Toma depresi? Lu nggak lihat kan si Gaim si Kouta beli ini bla bla bla." Kita kan bandingkannya sekarang lah. Ya. Jadi gimana ya kalau misalkan movie real time ini tuh ditonton di bioskop, feel-nya lebih beda sih. Feel-nya pasti beda. Dengan action yang luar biasa. Sayang aja nih gara-gara pandemi ya, jadi nggak masuk ya. Itu aja over quarter yang menurut Anda biasa aja jadi lumayan keren di bioskop. Apalagi real time ini pasti keren banget, dan vibe-nya sih wah kerasa banget. Keren. Terus juga soal karakter Aruto tadi
udah ya kuat lah, lumayan lah. Jadi sebagai MC ya oke lah. Dan juga kata Bang Randy itu yang pas dia masuk ke dunia data itu ngapain kayak bocil-bocil cosplay. Oh iya yang di kereta pakai belt doang gitu. Itu juga sempet bingung kan? Sempet bingung. Itu ngapain masih pakai belt pas udah jatuh ke mobil gitu Iya kan. dia langsung masuk ke dunia itu ya. Dunia si Akane Si ya. Akane. Ternyata di situ Zea yang membantu dia masuk ke situ buat ketemu si Akane. Biar tahu dua perspektifnya. Kalau nggak tahu perspektifnya di sana, ya nggak akan bisa ngebacotin si Esu. Betul banget. Nggak akan tahu apa-apa. Ya, Emang lu tahu apa? Nggak akan tahu motifnya gimana Iya. sejauhnya gitu. Emang lu tahu apa? Ya gua tahu. Nggak akan ada development nantinya. Dan juga soal Izu nih, Izunya kan Izu udah baru ya. Izunya udah baru. Jadi yang salut itu dia kerasa gitu actingnya saat jadi Izu baru dan Izu yang udah di serial Berbeda. Zero One. Betul. Beda loh itu. Seriusan beda loh. Beda banget itu. Beda ya. Dan mungkin yang paling menyentuh dari antara para fanboy Izu itu adalah pas si Izu lama itu ketemu sama si Izu baru ini ya di satelit Zea. Satelit Zea ya. Saat si Izu menemukan Zero Two Driver. Jadi itu lebih tepatnya sih gimana ya? Izu yang lama itu tidak kembali ya. Masih hancur sama Masih Horobi, hancur. tapi memorinya itu Masih seperti kayak terkoneksi ya, memorinya sama- diperlihatkan ke si Izu baru gitu agar si Izu baru ini dapat singularity. Kira-kira sih gitu ya. Mungkin momen ganggunya Izu aja jadi Zero Two ya. Itu ganggu. Jadi Zero Two-nya jadi bulat. Eh, Jadi bulat. Terus ada lagi Bang Reni mau disampaikan soal karakter. Karakter ya. Paling yang paling banyak menonjol di sini tuh selain Horobi. karakter utamanya si Horobi. Horobi ya. Horobi ya. Horobi ini si Mamang banyak banget dapat porsi. Di mana-mana si Mamang. Jadi diibaratkan kita tuh melihatkan sisi Horobi di sini tuh yang sudah tobat gitu. Berubah dari serialnya kan dia berarti jadi main antagonis di akhirnya kan. Ternyata akhirnya di sisi movie ini dia tuh diperlihatkan lebih tuh mungkin karena biar udah tobat jadi baik gitu. Jadi ini emang seperti kayak memperlihatkan after Zero One karakter-karakternya itu udah pada akur. Gitu ya. Jadi kayak gini gitu. Semuanya bekerja sama. Betul. Ya. Dan Horobi ya itu dapat Dapat banyak banget porsinya si Mamang. Mostly dia. Aduh banyak banget di mana-mana si Mamang Horobi gitu. Mamang Juna. Horobi. Sementara kalau Fua biasa aja. Gua biasa aja. Cuman mencolok paling pas dia naikin pesawat jet pakai gorila. Nah, itu mah lucu sih Iya lebih kalau ngelucu ya. Jin juga tiba-tiba karakternya jadi childish lagi. Bukan jadi keren kayak waktu itu ya. Betul banget. Jadi Aldi Taher lagi. Bisa salbi ya. Ganggu anjir. Paling Yua sih di sini. Ya Yua. Menurut Yua saya Yua selalu badass bagus ya. Badass karena banget kan ya. dia udah posisinya jadi Captain Ames ya. Nah. Jadi mungkin pembawaannya juga harus beda. Betul banget. Harus ada leadershipnya. Nah. Jadi Yua itu terlihat seksi di movie ini. Seksi Bukan tapi elegan ya. bukan seksi boy teman-teman ya, Iya. tapi seksi garang Nah. lebih tepatnya ya. Kayak wanita-wanita yang Kayak keren lah. petarung Wonder Woman. Ya begitulah Nah. ya. Jadi definisi seksinya tuh beda ya. Betul banget. Keren lah Yua di sini. Keren banget. Walaupun ya begitu aja sih gitu. Naki juga gitu doang. Aki mah paling cuma main komputer doang. Main komputer doang, Lagi ngedit, Bro. main cacing. Ya terus Amatsuga. Amatsuga di ini sini. yang paling suka sih di sini dia. Gimana Amatsuga? Ternyata dia yang banyak membantu. Banyak membantu Banyak membantu dalamnya ya. dalamannya. Soal ternyata si Esu dan apa sih Tingnet ya. Ini Tingnet. punya si Zaya Spec-nya ini untuk menyambungkan para orang-orang ini ya ke si apa namanya? Dari avatarnya. 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 Dari dunia nyata ke server avatarnya gitu ya. Jadi sekalian dijelasin aja kali ya. Mungkin banyak yang bingung gitu. Wah ini apa namanya? Orang-orangnya tiba-tiba pas hancur ke lockout. Karena emang itu orang-orangnya itu seperti kayak Sword Art Online. Sword Art Online, kalau kalian anime lebih gampang ya benar. Jadi itu para hikikomori. Hikikomori itu mungkin orang-orang yang mainin jadi terus server ya. itu tuh ya kayaknya mungkin punya hikikomori mungkin ya. Soalnya ada yang cewek kan. Itu sorry ya kalau ngomongin fisik agak gendut. Tapi punya anak loh yang itu. Oh iya punya anak ya. yang- Pas avatarnya jadi kayak cosplayer gitu ya. Jadi ya seperti itu. Betul. Jadi kayak inilah banyak yang koar-koar di medsos kayak begitu tuh. Pakai avatar. Ya kalau kayak kita aja main game online gitu kan kita punya avatarnya sendiri cuman kan masuknya ke server gamenya. Mungkin nanti suatu hari ada di dunia nyata juga Nah, bisa itu kayak di gitu. dunia nyata ngerusuh buat bantuin si Esu. Iya. Jadi nebarin si tabung-tabung Gas merah itu biar orang-orang itu pada pindah ke dunia data ya. Jadi dunia si buat Akane itu. ya buat menciptakan surga itu katanya ya. Rakuen.
seperti itulah. Masih ada teknologinya ya. Masih Zero ada One kan kental teknologinya. teknologi banget. Jadi sebenarnya. maksudnya masih pada core-nya ya, cerita si real time ini ya. Betul. Tentang si nano machine ini. Yap. Nano machine dan juga okultisme. Okkultisme. Gila sih. Yuya kerasukan Nolan Anda. Terus karakter Amatsugai udah tadi. Siapa lagi ya? semuanya udah sih. Paling Metsubo Jinrai di sini kurang beraksi sih ya. Kurang beraksi soalnya mungkin porsinya udah disiapkan buat Di spin off. Visinema itu. Ya. Nah, sekarang favorit scene deh ini. Favorit scene Favorit scene. selain pertarungan epic Awal, antara ya? keseluruhan pertarungan antara Eden sama Zero One suka banget. Dan yang paling ikonis itu Eden adalah berasa elegan gitu ya. elegan banget. Slim soalnya dia antagonisnya tuh wah nggak kayak monster gimana Iya. gitu. Nah. Ini sih apa? Valkyrie. Ah. Motor. Iya setuju. Betul banget. Itu keren banget. Yang naik motor dia ya, itu keren banget kayak Kuga pak. Terus yang ada kameranya jadi FPS. FPS pakai pistol gitu ya. Terus Sama ini sih apa? Ames. Tiap Ames beraksi itu pasti dibikin scene-nya tuh taktikal gitu, gak ngasal gitu. Ya, Gak asal benar-benar ya. tembak-tembak gimana gitu. Bener. Jadi menunggu tandingan Aim Squad nanti Shindai Basudara Wah, belum terlihat. Shindai sama ini pas Metal Cluster lawan Eden. ya. Itu ronde kedua dan juga pasti banyak yang nanya kok Metal Cluster bisa menang sih. Nah. Jadi ini menurut orang mah lebih ke efisiensi pertarungan sih. Jadi formnya itu Zero tuh emang lebih kuat gitu ya. Cuman Metal Cluster itu punya kemampuan si belalang-belalang itu Untuk menggerogoti tubuh ya menggerogoti tubuhnya si Esu yang Ah. ada nano machine itu. Jadi efektif. Dan ketika ini sih yang pas si Aruto ini nahan Hell Rising Hopper Ah, yang pas pakai Thousand Jacker kan, ya. set langsung ditahan pakai Metal Cluster yang belalangnya Ah. itu bagus sih, itu keren. Apakah mungkin ada teori seperti ini nih? Apa namanya? Kan si Metal Cluster belalang. Nah, Si nanomesin itu kan kayak bakteri kecil gitu ya. Apakah Iya. belalang kan makanannya itu loh? bisa jadi sih. Bisa jadi kan Bisa ya? jadi kayak gitu. Nah, Bisa makanya jadi. dimakan-makan gitu. Iya sih, benar. Jadi sekali lagi kalau spek mah mungkin Metal Cluster belum tentu menang. Belum tentu menang. Cuman karena ability-nya itu. Ya, logis. Gitu. Logis ya, saya logis sama logis realitinya gitu. Terus apalagi? Ada favorit scene nggak Bang Rindi? Ya, apalagi ya favorit scene-nya selain paling menuju ending sih pernikahan si Esu sama Akane itu sedih baper Sedih itu. ya? Baper itu. Dar. Sedih. Ibaratkan jadi kalau dia tuh ingin membuatkan Rakuen surga dan akhirnya mereka berdua ke surga gitu. Surga yang sebenarnya gitu. Tapi Sedih. ya kan ibaratkan kayak gitu gitu. Iya ngerti. Itulah surga sebenarnya. Sebenarnya itu. Kasihan Jadi si Esu yang membuat surga tersebut, dia juga yang menghentikan surga tersebut ya. Dia yang menghancurkan. Jadi dia tahu kelakuan dia itu salah. Salah. Ya, jadi ya udah dia hentiin servernya di situ kan. Si itu terus udah gitu ya udah Ya udah. mati bersama. Iya. Gitu. Terus favorit scene Ana apa ya? Kalau Final Battle 0102 sih menurut Ana Kurang biasa tuh. aja sih. Mm. Apa ya? Udah disebutin semua kan yang paling keren-keren ya. Yang berlima, Oh, yang berlima Henshin, betul banget. Amatsugai pertama kali gelut pakai human Human form, Form. pakai Thousand Jacker. Betul banget. Wah. Udah di direct kayak sama Koichi Sakamoto. Sayangnya bukan Koichi Sakamoto ya di Kalau sini. nggak dia salto-salto, kasihan tuh. Dan gimana ya? Ini para human formnya ini aktor-aktornya nggak kaku gitu ketika dia gelut dulu sebelum jadi rider ya. Apalagi Yuwa. Wow, dia mah udah Horui bagus juga banget lah. oke lah gitu situ. Iya. Terus favorit scene lagi apa ya? Oh ini Hell Rising Hopper Oh iya, lawan juga. Eden. Tapi sayang mungkin ini Hell Rising Hopper ternyata yang digambarkan kayak progresi dari neraka nih mematikan itu ternyata biasa aja. Yes, ya. Cuman yang paling ada ya bagian ngerinya yang waktu tangan Aruto-nya potong. Oh ya, potong. Itu ngeri sih. Dan itu luar biasanya si Izu bisa nahan si Hell Rising impact-nya cuman gitu doang. Cuman compang camping aja. Iya. Izu. Demeris. Untung nggak meledak lagi dia. Meledak lagi kedua kalinya. Dar. Bisa meledak ya? Harusnya meledak cuman ditahan gitu doang. Karena mungkin Zero itu kan bentuk sempurna Zero One, dia kuat banget. Jadi speknya lebih menang dari Hell Rising Hopper ya. Betul. Gitu. Terus kita sekarang bahasnya soal kelebihan. Kelebihannya ya. Tadi kelebihan sebenarnya udah mencakup favorit scene sih. Favorit scene Cuman sama mungkin teori-teorinya ya. kalau kelebihan menurut Anda sih soal konsep teknologinya ini yang masih dibawa tapi bisa nyambung gitu ke banget. okkultisme ini gitu.
Jadi di sini nggak terlalu kemana-mana si Zero One nih ceritanya. Jadi masih pada core-nya gitu. Pada core-nya. Ada Humajir, ada nanomachine, Iya. dan teknologi serupa. Iya. Dan Apalagi- masih menyinggung juga di masa depan pasti akan ada suatu proyek ya penyembuhan manusia kalau sakit kan pasti Iya. pakai serum yang kayak gitu ya ya nanomachine bisa gitu. jadi. Semoga aja nggak daybreak ya. Iya. Nanti Kayak sekarang aja sih sebenarnya kayak kita juga kan masih suntik serum sekarang kan. Nah itu. Iya, iya, iya. Cuman nih serumnya ada teknologinya Teknologi gitu ya. Jadi Karena kayak dari masa depan. ya kayak gimana ya? Kayak ya itu kayak artificial intelligence mungkin Ah. si cacing-cacingnya. Gitu. Kalau kalian main Parasitive pasti ngerti lah kayak mitokondria si nanomachine itu tuh kalau main Parasitive. Resident Evil ya nggak? Resident Evil mah beda T-virus. Beda ya, T-virus ya. Kalau Parasitive itu kan bakteri. Bener-bener. Heeh. Tapi secara konsep mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Ya. Kelebihannya ya itu. Jadi cukup ragu juga kalau misalkan si Zero One nih collab sama Saber, temanya mau gimana? Takutnya maksa ya. Teknologi sama fantasi itu terlalu jauh, Pak. Jauh banget loh itu ya. Terus kelebihannya apa lagi ya? Aruto oke. Fight scene sih. Fight scene oke. Paling ditonjolkan ya aksinya, sinematografinya, CGI ya oke-oke aja. Scoring musik juga pas gede. Scoring musik oke. Terus juga ending song-nya oke. Takanori Nishikawa ya. Iya. Terus apa lagi ya? Bang Randy apa? Apa ya? Ya lebih ke ceritanya ternyata Kamen Rider bisa dibikin lebih kompleks walaupun dalam satu core. Kompleks loh ini. Heeh. Seriusan kompleks, nggak simple ini. Iya, bener banget. Dari tadi kita udah singgung dari awal, satu core-nya itu teknologi, tahu-tahu jadi okultisme, itu suatu hal yang di Kamen Rider hal yang gimana gitu ya, hal baru gitu lah. Hal baru ya. bener. Apalagi di era Reiwa gitu ya. Yang kita tahu apa ya? Nggak bisa dipungkiri gitu. Emang Kamen Rider mangsa pasarnya buat anak kecil, tapi ceritanya bisa gini. Nah, terus sekarang kita bahas ke kekurangan. Kalau kekurangan mah ya. Kalau kekurangan mungkin kurang nyaman di awal aja sih dari segi alur ya. Jadi terlalu ngeras ini kita tuh jadi bingung sebagai penonton. Tanpa nyinggung soal scene fight-nya ya. Itu mah udah oke banget, udahlah gitu. Cuman ya mungkin itu karena kan sengaja kan uniknya serial ini tuh movie ini tuh karena 60 menit gitu kan. Bener. Kirain 1,5 jam. Iya, karena kan nyambung sama si Saber di bioskopnya. Iya, jadi total 1,5 jam, Saber tuh 20 menit, ini sejaman kan, gitu. Jadi emang biar kayak di durasi di ceritanya ya. Betul. 60 menit real time. Jadi gitu. kita biar merasakan 60 menit ketegangan gitu. Kayak kalau di serial barat itu tuh 24 ya. Yang seharian itu ya. Iya. Jadi satu season serialnya 24 jam. Jadi satu episode itu 1 jam. 40 menit. Oh, 40 menit. Satu episode 40 menit. 40 nyatanya gitu ya. 40 menit kejadian-kejadian kayak gitu. Ngerti. Nah, itu. Benar-benar. Tapi gimana ya? Ngebungkus 1 jamnya itu kayak nggak mungkin sejam gitu. Kayak setengah hari jadinya itu tuh. Tapi ya udahlah. Terus kekurangannya CGI sih. CGI. Ada CGI beberapa CGI. Berkembang atau gimana? Ya Kamen Rider itu kadang CGI itu naik turun, kadang lagi bagus banget. Kalau lagi biasa aja gitu. Padahal ini kan kelasnya movie gitu. Kayak kasus waktu Reiwa First Generation. Selain itu tuh apa namanya? Yang ada Heisei Generation Final yang Kuga. Aduh. Itu apaan kayak mau bolu gulung. Bahkan itu movie spesial tapi CGI-nya tuh gimana gitu. Di Reiwa juga pas keluar Nader Ichigo gitu. Nah, itu juga ya gitulah ya. Cuma kalau di Zero One itu paling yang waktu scene saat si Horobi sama si Fua bertarung lawan pesawat. Iya Gitu kan CGI-nya di atas, apalagi waktu dia menjadi si Jin-nya itu. Bukan Horobi, Jin sama Fua. Iya. Waktu si Jin-nya terbang itu kan CGI-nya kurang gitu. Nah, itu paling. Dan menurut aku ini mah perspektif ya. Kekurangannya menurut aku Izu jadi Zero Two. Oh, itu mah. Mohon maaf ya. Itu mah emang gimana ya? Maksudnya Izunya sih di sini bagus-bagus aja. Bagus. Gitu ya. Andilnya ada gitu. Ya, dan udah dapat singularity-nya juga dan lain-lain, andilnya juga. Tapi jadi Zero Two-nya itu loh. Nggak tiba-tiba banget gitu. Iya, jadi gimana ya? Nggak tahu karena Zero Two form favorit Anda, jadi komplain. Tapi nggak cocok aja gitu. Nggak cocok. Jadi Izunya ya masa Zero Two gini gitu. Ya, jadi tiba-tiba banget itu kan ini tuh form di Zero One yang udah mah debutnya bagus gitu. Iya, benar-benar. Dinantikannya sangat dinantikan, desainnya bagus, dan Izu dengan gampangnya apakah mungkin karena simulation berapa menit Oh iya, itu? maksudnya
Jadi dia bisa gunainnya atau gimana tuh? Oh, tadi kayak pas nonton, Izu mana bisa gitu, orang dia gini doang gitu kan. Ya mungkin aja udah learning gitu kan, ya. Soalnya kan bisa sepersekian detik dikirim ke Zea terus learning. Sebenarnya Zero One banyak banget lah kalau mau dibahas lebih dalam itu ya. Mbak, jadi Zero One tuh ada teori-teori yang pasti kita tuh, oh iya ya ternyata gini gitu. Oh iya ternyata gini. Udah disinggung di episode-episodenya kayak gitu. Cuman ya itu kalau di serial secara eksekusi wadidaw. Ya itulah pokoknya anak kurang demen aja sih Izu jadi Zero tuh ini jadi bantet terus juga jadi gini. Kan udah tahu tangannya ini kan oh kayak Iron Man gitu ya. Masa gini gitu kan. Pas Rider Kick ya. Rider Kick juga gini. Ya jadi kurang suka aja. Si Naruto-nya sih ya pakai Realizing Hopper ya. Dan surprisingly kayak satu spek loh sama si Naruto tiba-tiba bisa gitu. Itu. Terus sama ini terakhirnya Lucifer. Kurang mengintimidasi. Tiba-tiba banget dia. Itu mah cuman wibu berubah jadi ini. Nggak terima dihianati si Esu gitu kan. Itu. Udah aja dia berubah jadi Lucifer dan juga Lucifernya tidak ada kayak kemampuan lebih khususnya gitu kan. Nggak diperlihatkan dibanding sama si Eden gitu kan. Cuman formnya doang berubah. Iya, cuman formnya berubah. Dan dia menggunakan ini Jacking Break. Ya. Dan dia masih lemah. Oke, terus ada lagi nggak kekurangannya Bang Randy? Itu sih udah kalau. Udah ya? Udah sih, cukup. Cukup ya, nanti kebanyakan dibilang cari-cari kesalahan. Sekarang ke konklusi. Jadi konklusinya menurut aku ini real time, movie-nya bagus, pas. Ajib. Tapi nontonnya itu nggak bisa nyantai. Harus lagi mode serius. Karena harus benar-benar paham sama ceritanya. Jadi di sini Anda juga udah niat serius, kan udah mau bahas ya, pasti nontonnya serius lah. Tapi di sini masih belum ngerti ceritanya untuk pertama kali. Jadi pas 2 kali nonton, wah baru ketemu serunya loh. Kerennya di mana? Konsepnya dan segala macamnya itu. Dan ngerinya juga dapat. Ngerinya juga dapat gitu ya. Dan juga ada sisi manusiawinya dari si antagonisnya. Dari si Esu yang sangat manusiawi lah, ingin menyelamatkan orang yang dicintai. Betul bisa banget. Dibilang ya. Ya, jadi lanjut ke konklusi, menurut aku seru ya. Seru. Jadi tanpa memandang, jangan bilang kita itu elit ya, kita udah bilang seru ini ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bawa-bawa serial Zero One lagi nih ya, kita cuma bahas movie-nya tok di sini. Secara overall apa yang menjadi poin plus dan gimana kalau Bang Randy konklusinya? Enjoy to watch akhirnya gitu. Walaupun ya sama awalnya di awal tuh udah mah di HP gitu sambil nahan ngantuk nonton. Bentar ya. Gak akan nemu serunya ya. Pusing, awal tuh pusing gitu. Tahu-tahu gini, oh ternyata ini yang nulis Yuya Takahashi, aku akuin di movie ini Anda jenius. Anda ketularan Nolan. Anda jenius bikin ceritanya gila banget sumpah nih. Puas lah nontonnya, puas banget itu. Apa ya, dari semua aspek tuh diperhatikan ya. Jadi kalau ada plot hole ya sangat minus banget lah. Cuman dari segi-segi kayak detail-detail kecil kayak di mana antek-anteknya si Tingnet itu gimana mereka bisa terhubung jadi avatar lah, terus terhubung sama si Esu, terus asal-usul nano mesinnya itu gimana, semuanya itu dipikirkan hanya dalam waktu 60 menit. Semuanya terbungkus rapih banget. Kayak nasi campur. Gak maksa pokoknya ya, gak maksa juga ya. Bagus ini movie seriusan nih. Banget. Ya, jangan bilang Gan Reza bilangnya jelek. Udah bilang bagus ya. Yaudah, langsung aja kita ke akhir ini video, yaitu scoring. Ini dia. Bapak Randy dulu lah. 8,5. Langsung lah. Lah apa ya? Jelaskan kenapa. Berapa ya? Mau elit ah. Mau elit 6. Kemarin ada yang ngerating movie-nya Saber. Aku kasih skor 1,1. Lu gila lu. Faktor apa 1,1? Cuman itu mungkin cuman pusing lihat fight-nya gitu, yang terus cocok ceritanya di mana gitu. Minasu Stanisaki. 1,1 lu gila. Ya udah, balik lagi real time. Tadi berapa? 8,5. Aduh, udah banyak ngomong positifnya di sini. 8,45. 8,45. Beda dikit. 8,45 lah. Ya menurut aku itulah bagus. Cuman yang the best itu tetap Kamen Rider Double A to Z game. Wah, itu mah udah paling terbaik. Itu nomor 2 bagi aku A to Z. Nomor 1 Paradise Lost. Nomor 3 Godspeed Love. Godspeed Love ya. Jadi bentar. Nomor 4-nya apa ya? Dulu sempat missing S sih. Ini All Rider versus Daishoku. Wah, jangan dong. Super Hero Taisen aja lah. Aduh. Jadi kalau kalian mau cek list movie terbaik Anda, silakan cek di episode 1 kemarin. Ya udah,
Jadi segitu aja teman-teman review kita buat movie Kamen Rider Zero One yang berjudul Real Time. Terima kasih Bang Randy yang sudah sama-sama mengutarakan pendapatnya di video kali ini. Jadi rame kita diskusinya ya. Buat jadi ingin beli itemnya juga. Nyusul Eden Progreski, Hell Rising Progreski. Itu bagus. Mahal premium Bandai. Bandai ya. Terus juga buat movie spin-off-nya Metsubojin Rainet ditunggu ya teman-teman ya. Nanti Anda bakalan review, sabar. Soalnya belum nonton. Ya, masih nyimpen hype-nya buat Real Time. Real Time ya. Kalau aku udah nonton ya belum nonton. Pusing sebenarnya. Jadi nanti nyusul lah. Jadi biar nggak merusak experience Anda nonton. Soalnya kan emang timeline-nya ini dulu kan. Ya, timeline-nya dulu. Metsubojin Rai ya. Ya udah segitu aja teman-teman, ditunggu untuk review-review atau apapun lainnya. Pasti pada banyak yang kangen challenge nih. Ditunggu aja lah. Sabar ya. Sabar ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kalau mau cek channel Bang Randy juga ada di RetroRen ya. Kalian cek aja teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, subscribe dan bye bye guys. Error.